sudah mengadakan sesi yang pertama dan sekarang merupakan sesi yang kedua nih. Nah, sesi yang kedua ini kita akan mengetahui lebih lanjut, mengetahui lebih dalam apa yang harus kita selesaikan hari ini dari masalah Ajeng. Oke, jadi dari pertemuan kita yang kedua hari ini, apa yang ingin Ajeng capai dalam pertemuan kita saat ini? Untuk pertemuan kedua ini ya Mbak, saya ingin bisa mengatasi perasaan cemas saya, karena saya merasa cemas di lingkungan baru karena saya tidak hanya kemudian saya mencoba untuk bisa cepat beradaptasi sama lingkungan baru. Oke, jadi tujuan Ajeng pada hari ini datang konseling kedua kalinya untuk mengurangi atau mengatasi perasaan cemas tersebut ya, karena pengalaman perbedaan budaya di perusahaan dan tempat tinggal Ajeng sekarang. Oke, jadi Mbak mau tanya nih, sebenarnya apa yang menjadi ketakutan dalam diri Ajeng sekarang? Ketakutannya itu lebih ke pekerjaan ya, dengan pekerjaan yang menurut saya itu toksik Mbak. Kayak bukan toksik yang gimana-gimana, cuma agak berat gitu bagi saya dibanding dengan perusahaan saya sebelumnya. Itu kayak di perusahaan ini tuh karena terkendala bahasa juga, jadi rekan-rekan kerja saya tuh kayak lebih banyak menggunakan bahasa Medan ya rata-rata, terus logatnya juga, jadi saya kayak kurang ngerti gitu. Terus jadi tuntutan kerjaan juga dari atasan saya yang berbeda dari yang perusahaan sebelumnya. Oke, jadi karena perbedaan budaya dan baik di perusahaan dan tempat tinggal sekarang di Medan ini ya, jadi Ajeng sendiri merasa asing dengan hal tersebut dan bahasa. Nah, mungkin Ajeng bisa contohkan seperti apa perbedaan yang membuat kamu tuh mengalami culture shock tersebut gitu. Dalam segi apa dulu? Ya, mungkin yang paling mengganggu aja sih, bebas mau dari segi apa. Kalau sebenarnya ada beberapa, termasuk bahasa, misalnya kayak kalau saya kan orang Jawa itu kan misalnya bahasanya lembut ya Mbak. Kalau sini kayak mereka tuh kayak cenderung ngomong kasar gitu Mbak, kayak teriak gitu. Jadi saya kayak apa ya, kaget mungkin gitu Mbak, kaget sama logat mereka, bahasa mereka gitu. Terus saya juga kurang paham sih sama bahasa mereka. Terus juga sama kalau di luar lingkungan kantor itu saya ya bahasa juga sama ini makanannya, makanan, terus kayak kebiasaan yang berbeda dari tempat juga. Emangnya Ajeng sendiri udah berapa lama tinggal di Medan ini? Sebenarnya baru Mbak, baru sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan ya? Iya. Sebenarnya itu udah termasuk lama ya, jadi kayak harinya udah mulai bisa beradaptasi perlahan gitu. Baik. Terus gimana dengan orang-orang di perusahaan? Kesannya itu bagaimana? Orang-orang perusahaan sekarang itu di cabang ini ya, itu kayak saya rasa berbeda dengan cabang sebelumnya, dimana mereka di sini tuh kayak lebih banyak tekanannya gitu Mbak. Terus kayak orang-orang di sini tuh kayak lebih individualis dibanding dengan perusahaan saya yang di cabang sebelumnya. Jadi saya merasa kayak asing gitu, walaupun ada teman saya juga yang ikut dipindahkan ke sini, cuman kayak kan beda divisi tuh Mbak. Jadi saya tetap sendiri tuh di divisi sekarang, jadi saya merasa kesepian, terus juga merasa kan cemas, takut kalau saya buat salah nanti atasan saya tuh marahnya, dan itulah Mbak. Saya paham apa yang kamu khawatirkan ya, tapi ada nggak bukti konkret gitu? Sebelum masuk ke situ, saya pengen tahu nih tentang perbedaan budaya antara perusahaan kamu sebelumnya di Jogja ya, sama di Medan sekarang itu apa? Kalau di Jogja tuh lebih slow gitu Mbak, kayak lebih tidak memberikan tekanan yang terlalu bagaimana gitu.
kayak mereka tuh mengayomi gitu, atasannya selalu mengayomi, selalu seperti kekeluargaan gitu. Terus kayak yang sekarang ini lebih ke individualis, terus banyak tekanan, terus juga mereka tuh kayak bahasanya kayak marah gitu, jadi saya agak gimana gitu. Oh, oke oke. Jadi perbedaan yang sangat mencolok bagi Ajeng sendiri sehingga Ajeng merasa kesulitan untuk beradaptasi saat ini ya. Oke. Kemudian Ajeng tadi mengatakan bahwa kalau kamu takut kalau misalnya buat kesalahan dan atasan itu marah ke kamu. Nah, pernah nggak kamu melakukan kesalahan dan memang bos atau atasan itu marah ke kamu? Sekali aja sih Mbak, cuman kan baru awal-awal nih, jadi saya belum beradaptasi dengan apa ya, prosedur di perusahaan ini. Cuman sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman kayak ada sedikit perbedaan gitu yang saya buat kesalahan dan kayak dimarahin, saya bisa Mbak. Jadi itu membuat tertekan, terus juga baru awal tuh Mbak, baru minggu keberapa ya, minggu kedua gitu, terus tiba-tiba langsung dimarah-marahin tuh kayak kaget gitu Mbak. Oh, oke oke. Terus setelah kamu dimarahin itu apa yang kamu lakukan? Maksudnya reaksi kamu, tanggapan kamu setelah kamu kena marah itu? Saya kaget sih ya, terus juga saya lebih, kalau pulang tuh saya jadi mengurung diri di kamar gitu, di kosan. Dan yang biasanya saya kan bergaul sama main sama teman sekantor lainnya dari Jogja juga. Terus kalau waktu itu saya minta untuk mengurung diri aja sih Mbak, kayak merenungi kenapa sih Mbak salah, terus kenapa dimarahinnya segininya gitu. Jadi kamu merasa bersalah karena kena marah tadi ya. Menurut kamu nih, apakah memang salah itu, sefatal itu untuk sampai bos atau atasan itu memang semarah itu ke kamu? Menurut saya sih enggak sih Mbak, karena kayak termasuk angka sepele. Cuman saya nggak tahu kenapa bos saya kayak gitu. Masih ingat nggak bos marahnya gimana? Atau bisa kamu contohkan kalimatnya atau gesturnya gitu ketika atasan marah? Ya nadanya gitu sih Mbak, tinggi, nadanya tinggi gitu. Terus kata-katanya juga agak nggak berkenan dari saya gitu. Saya, kamu ini nggak becus banget nih. Oh, jadi itu melukai perasaan Mbak Ajeng sendiri, jadi itu membuat Mbak menjadi down gitu ya istilahnya. Oke. Soalnya baru 2 minggu Mbak, belum ada bisa beradaptasi, terus tiba-tiba langsung kena marah tuh kayak. Nah sebelum, kan itu 2 minggu kan, setelah belum lama dan masih 2 minggu, terus kamu buat kesalahan dan atasan pun langsung marah. Nah, apakah rekan-rekan kerja di situ bagaimana tanggapan mereka setelah kamu kena marah gitu? Kalau saya kan juga cerita sama temen yang gue juga Mbak, yang dari Jogja itu kayak mereka yang ngasih semangat gitu Mbak, terus kayak ngasih saran mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau untuk teman-teman kantor lain kan saya belum terlalu dekat ya Mbak, jadi ya kan saya nggak berani gitu untuk apa ya, mungkin saya belum berani mendekatkan diri kepada mereka, jadi mereka yang kayak ya udah gitu. Oh, jadi temen yang dibilang tadi temen deket yang dari Jogja karena satu perusahaan dipindahkan bareng gitu. Oh, tapi di divisi lain yang berbeda. Oke. Kenapa kamu tidak mendekatkan diri nih sama teman-teman atau rekan-rekan kerja yang ada di divisi yang sama? Saya tuh orangnya introvert ya, jadi pemalu, terus dan susah gitu untuk adaptasi lingkungan baru, jadi butuh waktu yang cukup lama. Dan kalaupun itu lingkungan yang mendukung mungkin bisa cepat, kalau lingkungannya gak mendukung itu bisa lebih lama gitu Mbak. Oke. Kira-kira aja ya ini. Berapa lama sih seharusnya kamu bisa beradaptasi di lingkungan baru? Kira-kira aja nih. Mungkin setengah tahun tuh baru saya bisa. Setengah tahun. Oke. Ini yang paling cepat atau yang paling lama? Paling cepat Mbak. Waduh, itu kayaknya bukan paling cepat, itu yang paling lama nih kayaknya. Oke. Apakah mungkin kalau misalnya bisa dipercepat
cepat dari itu? Kan tadi setengah tahun, bisa nggak kayak 1 bulan aja gitu kamu tuh udah bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru gitu? Kalau 1 bulan seperti itu masih sulit ya mbak, apalagi kalau lingkungannya itu yang nggak suportif untuk saya bisa beradaptasi. Mungkin 2 atau 3 bulan baru saya bisa gitu. Oke, itu perkiraannya kalau misalnya dipersingkat lagi ya. Nah, untuk teman-teman atau rekan kerja yang satu divisi ini, apakah memang tidak ada yang dekat atau bagaimana hubungan kamu dengan mereka? Hubungan saya tuh kayak nggak deket banget mbak, cuma hanya sekedar teman kerja aja, kayak ngobrol pun apa ya istilahnya tuh kayak eh, sebutuhnya aja. Oh, formalitas gitu ya? Ya formalitas aja, kayak ya udah kalau misalnya saya nggak ngerti saya nanya gitu, terus jawaban mereka juga kayak mereka sih nolong, cuman ya saya aja takut gitu enggak. Kamu bilang kamu takut ya? Nah, memangnya apa yang kamu takutkan dari percakapan tersebut? Takut apa ya, kan saya logat saya mungkin mbak, terus Kenapa dengan logat kamu? kan Sumatera itu kan dikenal sebagai orang yang keras-keras gitu mbak, terus kalau saya mungkin bilang atau ngomong gitu kayak terlalu pelan, jadi mereka kayak sulit, tapi mungkin saya nggak tahu juga mbak. Oh, gitu. Lalu menurut kamu, ini kan saya juga orang Sumatera, menurut kamu saya gimana? Keras juga kak? Atau sama dengan mereka? Nggak sama dengan mbak, lebih lembut. Oke. Jangan terpaksa ya kamu jawab gitu ya? Iya enggak mbak. Oke. Ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa kamu tidak suka dengan teman-teman kamu yang di perusahaan gitu ya. Terus bahkan yang satu divisi pun kamu ngerasa itu cuma hubungan formalitas antar rekan kerja gitu. Tapi kamu pernah nggak pengen untuk akrab dengan mereka ya? Pengen banget sih mbak, kayak biar mempermudah kerjaan juga, terus bisa nambah temen gitu. Cuman kayak terkendala, saya pikir kayak terkendala budaya aja mbak, kayak budaya orang Medan pun seperti itu gitu. Kalau budaya Jawa kan lebih ke halus, lebih ke ya gitu lah mbak ya. Mbak agak bingung ya. Jadi di sini yang kamu membuat kamu cemas atau takut ini budayanya atau orang-orangnya? Budaya dan orangnya mbak. Kayak budaya kan saya cemas, kayak saya nggak bisa beradaptasi di budaya ini gitu loh. Kayak kan gitu, saya pikir kayak itu bertolak belakang sama budaya saya sebelumnya. Terus Ya. orang-orangnya juga saya dulu kan aku kayak pas gitu ya, dalam komunikasi ataupun berinteraksi gitu. Jadi udah dikatakan kamu tuh khawatir dengan keduanya yang mungkin nggak cocok sama kamu gitu ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau kamu tuh kelamaan lama-lama di situ bisa menjadi akrab dengan mereka? Ada nggak kemungkinan itu walaupun cuma kecil aja gitu? Ada ada sebenarnya. Ada ya? Ada. Ada, oke. Kalaupun ada nggak sih kiat kamu buat supaya kamu tuh bisa akrab dengan mereka gitu? Biasanya mungkin saya bisa apa ya, mengenalkan diri dulu sih ya. Mengenalkan diri dulu, terus beradaptasi dulu dengan budaya di sini, dengan orang-orangnya bagaimana, karakter orangnya itu gimana. Terus ya mungkin saya butuh waktu juga sih untuk hal ini. Jadi kamu tuh cuma perlu waktu untuk memahami mereka, budaya mereka, dan orang-orangnya gitu. Tapi menurut kamu, apakah memang yang namanya memahami mereka itu memang diperlukan? Terus saya tidak, karena jalannya kita pendatang, kita harus kayak, menurut saya kita harus mengetahui latar belakang dari daerah tersebut seperti apa. Karena kalau di Jogja itu saya tuh kayak apa ya, lebih mampu gitu sih mbak, kayak aku dari Jogja tapi biasa gitu, karena keluarga saya juga mengajarkan saya untuk berperilaku yang sopan santun, terus juga saling menghargai. Mungkin nggak kamu berpikir bahwa di Medan kota gitu kan, atau di Jogja sendiri itu kotanya memang ciri khasnya memang sangat apa ya, memang sangat Jawa sesuai dengan
basic kamu sebagai orang Jawa, atau memang ada kemodernannya dalam hal aspek kotanya gitu. Jadi kan kalau di kota itu pasti yang namanya modern itu kan pasti ya. Nah, pasti kan mereka bahasanya tidak jauh berbeda gitu. Nah, apa yang membuat kamu tuh semakin cemas gitu? Karena secara perlahan sebenarnya kita tuh bisa untuk memahami mereka, dan nggak selama yang kamu bilang tadi sampai setengah tahun itu terlalu lama gitu kan. Nah, seharusnya kan kita bisa itu mempelajari secara perlahan untuk memahami mereka memang betul gitu, memerlukan waktu, tetapi bukan tanggung jawab kita gitu untuk memahami mereka, untuk apa istilahnya, bukan tanggung jawab kita untuk membuat mereka tuh senang atau suka terhadap kita. Kamu merasa nggak bahwa apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya kamu hanya ingin akrab dengan mereka, tetapi di satu sisi kamu tuh khawatir kalau mereka nggak suka sama kamu, benar nggak? Itu kira-kira. Oke. Jadi sudah bisa dipahami ya apa perasaan kamu sebenarnya gitu, bahwa kamu itu cuma pengen akrab dengan mereka, dan kamu tuh takut kalau kamu nggak disukai sama mereka begitu. Karena ada berbeda budaya itu sih, kayak saya takut di apa ya, kayak di judge itu sih, kayak sebagai orang Jawa takut dijudge ya. Nah, kira-kira ada nggak bukti konkret atau pernah ada peristiwa kejadian bahwa kamu tuh dijudge atau apa ya istilahnya tidak diakui, bukan diakui gitu, ya dijudge tadi, pernah nggak kamu gituin sama mereka gitu? sebenarnya nggak ada mbak. Kalau saya pun mereka biasa-biasa aja gitu, mereka nggak mempermasalahkan hal itu, cuman pikiran saya tuh terlalu apa ya mbak, terlalu menganggap hal itu yang serius gitu. Berarti nyata nggak itu kira-kira? Sebenarnya tidak, cuman itu yang terus mengganggu pikiran saya mbak, jadi membuat saya tuh nggak berani gitu untuk akrab sama mereka. Oke, jadi kamu sudah menemukan nih sebenarnya. Kamu kira paham nggak sebenarnya apa yang kamu takutkan? Takut tidak diterima, takut membuka diri. Nah, ketakutan itu tadi dari yang saya katakan benar-benar terwujud nggak? Ada, kalau enggak juga sih mbak, ada sedikit. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ketakutan itu yang ada dalam pikiran kita, justru itulah yang membatasi diri kita gitu. Jadi itulah yang membuat Ajeng ini merasa tidak bisa beradaptasi, karena kamu sendiri nih yang membuat batasan itu. Untuk ya, jadi kalau kamu mau membuat batasan itu dalam pikiran kamu sendiri, itu akan sangat sulit bagi kamu untuk beradaptasi gitu. Bahkan kamu bilang tadi setengah tahun itu beradaptasi, itu bisa dikatakan bahwa kayak apa ya, sangat impossible itu, nggak mungkin kalau misalnya selama itu gitu. Karena umumnya biasanya orang tuh mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu udah mulailah akrab dan bisa membaur di situ. Jadi kalau misalnya selama itu kamu belum bisa, itu berarti kamu yang membatasi diri kamu sendiri. Nah, dengan kamu memahami bahwa kamu membatasi diri ini, kira-kira ada nggak kepikiran satu cara atau ya beberapa cara lah untuk kamu mengatasi masalah kamu ini? Pak, saya tuh mungkin bisa melatih diri dulu untuk terbuka mbak, untuk menerima keberagaman, untuk apa ya, menyesuaikan diri juga dengan lingkungan baru, dengan segala apa ya, segala hal yang ada di kota baru ini, di lingkungan baru. Terus juga sama ini sih mbak, kayak mencari latar belakang budaya biar saya bisa itu tadi menyesuaikan diri. Jadi udah ada kiat-kiatnya sebenarnya, tinggal niatnya untuk melakukannya dan juga mengurangi untuk memikirkan kecemasan tadi supaya tidak membatasi diri kamu sendiri gitu. Oke, jadi kan tadi udah menyebutkan kiat-kiatnya, dan kamu tadi juga sempat menyebutkan nih kalau kamu
takut gitu, cemas untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, sekarang gini, mari kita bayangkan, coba kamu bayangkan ya, sekarang kamu ada di lingkungan kerja, kamu ada di kantor, kamu sedang mengerjakan tugas di kantor. Nah, ada rekan-rekan kamu yang mungkin baru datang, yang seperti biasanya, dan kamu mulai untuk membuka obrolan itu, dan ternyata mereka memiliki respon yang positif. Nah, kira-kira apa yang terjadi di situ dalam bayangan kamu? Saya jadi senang sih, saya jadi lega sih, kayak kalau teguran saya itu disapa atau mereka yang menegur saya jadi lega. Jadi saya nggak merasa sendiri karena teman-teman saya kan beda divisi. Jadi saya mungkin sedikit cemas tuh ada ya, takut ada penolakan juga, cuman agak memudar ketika mereka itu sudah berani untuk menegur saya atau saya yang menegur mereka gitu. Oke, jadi mungkin perasaan Ajeng sendiri akan membaik nantinya ketika perubahan dalam situasi di perusahaan, di lingkungan kerja itu bisa menjadi lebih baik. Oke, jadi sesudah kamu mengatakan kiat-kiat yang kamu katakan tadi, sekarang mari kita ubah sedikit perspektifnya supaya kamu bisa lebih dalam memahami sebenarnya apa yang kamu cemaskan, apa yang kamu takutkan. Jadi alih-alih kamu fokus pada perbedaan saat ini, perbedaan budaya, karakteristik orang-orangnya, mungkin akan lebih baik jika kamu tuh fokus pada persamaan yang ada dengan mereka gitu. Misalnya sekarang kamu ada di divisi yang sama dengan mereka, mungkin kamu bisa mulai dengan menanyakan atau berbincang dengan mereka tuh ya tentang hobi atau tentang bagaimana mereka bisa ada di perusahaan ini sekarang gitu. Jadi mulai dengan hal-hal kecil gitu. Nah, itu bisa membuat kamu tuh berubah perlahan gitu. Jadi jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya supaya kamu itu bisa perlahan tetapi pasti gitu untuk menyelesaikan masalah kamu yang ada sekarang gitu. Nah, kamu kan tadi bilang cemas ya. Nah, ketika cemas itu sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang kamu rasakan? Atau seperti apa situasi ketika kamu cemas? Ketika saya cemas itu karena ada tekanan dari perusahaan ataupun tekanan dari ya tadi yang komunikasi perbedaan budaya itu yang membuat saya kayak tiba-tiba ngerasa cemas, kayak pikiran saya kemana-mana gitu. Oke, jadi kamu kan cemas ya. Nah, apakah perasaan cemas itu sampai membuat kamu kayak sesak napas, terus kamu butuh waktu luang sendiri atau kayak panic attack gitu, atau bagaimana? Kalau sampai cemas dan panik attack itu enggak, cuman saya butuh waktu untuk sendiri. Jadi saya nggak bisa langsung, saya cemas tetap di lingkungan itu, saya nggak bisa. Mungkin kamu pergi keluar, Iya, saya harus keluar sekedar cari angin gitu ya. Iya. Oke. Nah, apakah bagaimana dengan teman kamu ini? Tahu nggak kalau kamu tuh mengalami masalah ini? Teman yang dari Jogja. Ya. Ya, saya cuma cerita sama mereka, Mbak. Dan kemudian mereka yang menyarankan hal-hal yang baik itu, terus menyarankan salah satunya ini untuk pergi yang konseling sama Mbak. Oh, oke. Jadi berkat mereka kita bisa bertemu sekarang ya. Iya. Ini kan sudah tentang lingkungan perusahaan dan lingkungan pertemanan nih dari Ajeng sendiri. Sebenarnya saya ingin mengetahui nih di dalam lingkungan keluarga Ajeng sendiri, walaupun kemarin sudah Ajeng ceritakan tentang keluarga itu yang memang sangat mendukung gitu, tapi keluarga Ajeng sendiri tahu nggak tentang permasalahan yang Ajeng hadapi saat ini gitu? Tahu, saya juga cerita sama ibu, terus ibu bilang ya apa ya, kalau bekerja itu ya harus terima tantangan ke depan itu seperti apa, dan orang tua saya menyarankan hal baik kepada saya, dan saya juga menceritakan itu kepada adik saya, orang tua saya juga gitu, dan mereka mensupport saya gitu untuk tetap semangat untuk menjalani kerja. Oke, jadi kalau istilah orang Jawa nih itu legowo gitu ya, dalam bekerja kita harus ikhlas gitu. Nah, memang benar untuk menerapkan hal-hal tersebut gitu. Dan dari keluarga Ajeng sendiri itu memang sepertinya sangat support
suportif gitu ya sama Ajeng sendiri supaya bisa berkembang dan apa ya istilahnya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, dari cerita-cerita kita ini mungkin sudah sangat banyak yang kita gali ya, dari perasaan dan apa yang sedang ditakutkan gitu, jadi sudah ketemu gitu. Nah, kira-kira nih bagaimana dengan kesehatan Ajeng sendiri di selama ini ketika Ajeng pindah ke sini? Kan Ajeng mengalami kecemasan, beberapa masalah yang membuat Ajeng itu jalan gitu. Berpengaruh nggak pada kesehatan fisik Ajeng sendiri gitu? Kalau saya kan, kalau misalnya ada kejadian gitu di perusahaan gitu, kayak jadi obat atasan gitu, saya kayak ini sulit tidur sih, lebih ke sulit tidur, kayak terlalu memikirkan hal tersebut gitu. Jadi saya sulit tidur, saya juga nggak nafsu makan, terus kadang saya sampai seminggu sih. Ya, jadi karena sulit tidur gitu ya. Nah, kira-kira sampai berapa jam gitu? Atau dalam sehari, kan sulit tidur kan? Dalam sehari itu berarti waktu untuk tidur istirahat itu berapa jam? Biasanya kalau waktu di cabang yang sebelumnya itu saya bisa 8 jam 9 jam gitu tidur. Terus kalau yang sekarang karena ditambah ada rasa cemas itu, saya bisa tidur hanya 2 jam sih Mbak. Oh, jadi itu sangat mempengaruhi kinerja aja sendiri selama bekerja. Apalagi ditambah masuk kantor itu kan pagi gitu, dan saya bisa tidur jam 5 tuh baru tidur, terus berangkat kantor, terus dari jarak kantor ke kos itu kan agak lumayan makan waktu, jadi mungkin sampai kantor tuh masuk jam setengah 8, jadi agak mepet gitu sih Mbak. Oke, jadi selama ini pernah nggak sampai drop dan masuk rumah sakit karena 2 jam itu kan waktu yang sangat sedikit untuk istirahat gitu ya? Pernah nggak gitu masuk rumah sakit karena drop gitu? Kalau rumah sakit belum, mungkin kayak kecapean gitu saya pergi ke dokter klinik itu biasa aja. Oke, jadi untuk check up Iya. sederhana aja ya. Tapi ya puji Tuhan karena Ajeng sendiri tidak sampai seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian dari dukungan sosial dari teman-teman, dari orang tua dan keluarga juga memang sudah sangat baik gitu. Berarti memang Ajeng ini mengalami kesulitan untuk beradaptasi karena cemas gitu, karena persepsi dalam diri Ajeng itu membatasi Ajeng sendiri untuk berinteraksi dan menerima keadaan di sekeliling gitu. Nah, sekarang saya ini sebenarnya ingin memberikan tugas rumah gitu. Jadi setelah pulang dari sini mungkin Ajeng bisa menerapkannya gitu. Jadi yang pertama nih, Ajeng harus membuat jurnal kecil aja atau catatan kecil dari hal-hal kecil yang mungkin bisa disyukuri setiap hari. Mungkin bisa bangun pagi dengan baik, atau bisa makan enak dengan baik, atau hari ini saya ketemu teman saya dan bisa tertawa sama mereka. Nah, dari mulai hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kamu fokus pada hal-hal baik ketimbang hal-hal yang membuat kamu cemas nantinya gitu. Nah, itu untuk tugas yang pertama nih. Nah, kemudian untuk yang kedua, coba eksperimen kecil. Maksudnya di sini tuh kayak memulai percakapan dengan mereka kecil aja, misal ya dengan menyapa terlebih dahulu. Karena kalau kamu menginginkan mereka dulu yang menyapa kan sulit gitu ya. Jadi mungkin mulai dari diri kamu untuk mulai menyapa mereka, mungkin kayak ya, halo apa kabar, atau tadi pagi udah sarapan belum gitu, atau siangnya ngajak makan siang di kantor, di kantin gitu kan. Nah, itu untuk tugas yang kedua. Jadi coba bicara, mungkin nggak harus langsung panjang lebar gitu kan, jadi bisa mulai dengan hal-hal kecil. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu jangan sampai memutuskan komunikasi. Nah, komunikasi ini penting baik dengan pihak keluarga, kemudian teman-teman, dan juga kemudian kalau kamu sudah menyiapkan diri itu mungkin dengan atasan. Nah, maksudnya dengan atasan ini
persiapkan diri, persiapkan mental untuk tidak berekspektasi ketika bos ini manggil. Memang ketika kita melakukan kesalahan memang kita aduh gimana nih gitu, takut dimarahin gitu ya. Nah, tapi setidaknya kalau kamu sudah menyiapkan diri untuk menerima apa ya namanya kemarahan-kemarahan tersebut, kayak kita tuh ibaratnya kalau apa namanya ibaratnya kalau kita mau menuang air, kalau kita nggak siap tangkirnya, berarti kan kita nggak punya wadahnya tuh. Jadi kita nggak punya kapasitas untuk itu. Ya. Nah di situ untuk yang tugas ketiga. Nah, jadi tugas yang ketiga tadi coba ada yang disebutkan. Yang pertama adalah membuat jurnal. Mungkin bisa contohkan Sarah, apa yang kamu hal positif yang kamu alami hari ini? Awal hari ini tadi di kerjaan itu ada kayak apa ya, acara penyambutan atau penghargaan gitu, penghargaan karena udah bisa mencapai target itu. Jadi atasnya itu membuat kayak apa ya, semacam syukuran gitu, makan jadi makan bersama sama rekan kerja, dan saya juga sempat ngobrol sama rekan kerja satu divisi gitu sih Mbak. Nah itu sudah merupakan kemajuan nih gitu. Nah nanti jangan lupa dicatat ya terus untuk hari ini dan besok pun jangan lupa gitu. Kemudian yang kedua eksperimen kecil. Gitu. Jadi lakukan eksperimen, maksudnya eksperimen itu kayak ya tadi berbincang walaupun kecil gitu. Itu sudah sangat membantu. Kemudian yang ketiga Itu ada komunikasi. Oke, benar. Jadi yang ketiga itu komunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting. Karena kalau kita mengandalkan komunikasi saat hanya ada masalah, tetapi kita tidak komunikasi setiap hari, itu merupakan hal yang fatal gitu. Nah, jadi dari situ tugas dari Mbak untuk Ajeng dalam menyelesaikan permasalahan ini supaya Ajeng tuh nggak cemas lagi gitu. Mungkin dari sini cukup dari Mbak. Mungkin dari Ajeng ada yang mau ditanyakan gitu? Kalau saya cukup sih Mbak penjelasan Mbak, dan solusi atau tugas yang Mbak berikan itu sudah cukup bagi saya dan akan saya kerjakan segera. Oke, ini sudah sangat jelas ya kira-kira tugas dari Mbak ya. Nanti tugas ini Mbak akan follow up lagi ketika Mbak ada jadwal minggu depan gitu ya, supaya kita bisa bertemu tatap muka lagi dan membahas apa yang sudah kamu capai. Apakah berarti kita bisa cukup hari ini? Bisa, karena saya sudah bisa tahu nih inti masalah saya itu apa dan bisa memperbaiki hal itu. Oke, nanti kita cukupkan aja ya hari ini. Terima kasih sudah terbuka gitu. Jadi semoga bisa membantu